Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Jainal dengan NPM 022723311233. Di sini saya akan membahas tentang metodologi ekonomi Islam. Tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan Bapak Dr. Geoffrey Jacob SE MSI dengan mata kuliah Ekonomi Syariah. Pertama-tama yang akan kita bahas kali ini adalah filosofi ilmu pengetahuan. Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan akal serta memiliki kedudukan yang paling tinggi di antara makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Manusia adalah makhluk yang diciptakan untuk berpikir. Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan yang disebut sebagai ilmu sehingga manusia memiliki proses berpikir tentang apa yang ingin diketahui, bagaimana memperolehnya, dan apa nilai guna dari pengetahuan itu sendiri. Seluruh ilmu pengetahuan tidak lebih dari pembaharuan pemikiran manusia setiap harinya. Filsafat ilmu dapat dipahami dari dua sisi, yaitu yang pertama adalah filsafat ilmu sebagai disiplin ilmu. Filsafat sebagai disiplin ilmu merupakan cabang dari ilmu filsafat. Dengan demikian, juga merupakan disiplin filsafat khusus yang mempelajari bidang khusus, yaitu ilmu pengetahuan. Maka mempelajari filsafat ilmu berarti mempelajari secara filosofis berbagai hal yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Di sini filsafat ilmu dilihat secara teoritis yang dimaksudkan untuk menjelaskan apa, bagaimana, dan untuk apa ilmu pengetahuan itu. Tiga persoalan ini lazim disebut ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Aspek ontologi berkaitan dengan apa yang dipelajari atau apa objek studi ilmu yang dipelajari. Persoalan utama pada aspek ontologi ilmu adalah fundamental struktur. Mengapa sesuatu itu disebut ilmu dan mengapa sesuatu disebut ilmiah. Sementara aspek epistemologi berkaitan dengan bagaimana ilmu mempelajari objek studinya menggunakan metode-metode tertentu, yaitu metode keilmuan atau metode ilmiah. Epistemologi berwujud pemikiran-pemikiran yang berasal dari mazhab-mazhab besar pemikiran. Setiap keilmuan memiliki karakter keilmuan yang ditentukan oleh para pola pikir mazhab-mazhab tersebut. Dan yang terakhir adalah aspek aksiologi ilmu berkaitan dengan apa nilai guna dari ilmu tersebut. Di dalam aspek ini, ilmu sebagai produk berpikir keilmuan dapat bersifat positif dan normatif. Ilmu filsafat positif berkenan dengan fungsi ilmu sebagai alat untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi berbagai gejala dari objek studi yang dipelajari sebagaimana apa adanya. Berikutnya adalah filsafat ilmu sebagai landasan filosofis bagi ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu sebagai landasan filosofis pengembangan ilmu memiliki fungsi untuk memberikan kerangka, memberikan arah, menentukan corak dari keilmuan yang dihasilkan. Landasan filosofis yang dimaksud adalah kerangka teori, paradigma ilmiah, dan asumsi dasar. Kerangka teori itu penemuan yang dihasilkan oleh para ilmuwan yang meneliti ilmiah terhadap masalah tertentu dalam lingkup bidang tertentu. Dengan demikian, setiap teori ada penemu dan disiplin ilmunya. Teori itu pada dasarnya merupakan penyederhanaan atau simplifikasi dan kompleksitas realitas. Di dalam rangka demikian, teori memiliki wujud berupa skema bagan, konsep map, mind mapping, dan semacamnya yang sebenarnya merupakan bangunan logika. Paradigma ilmiah
merupakan seperangkat pola pikir yang membuat para ilmuwan bekerja secara lebih mudah dan otomatis. Paradigma menyediakan kerangka pertimbangan-pertimbangan dalam pemilihan metodologi, teori, serta analisis yang diperlukan. Sementara asumsi dasar merupakan seperangkat keyakinan, prinsip-prinsip hidup, spirit, bahkan keimanan, keagamaan ilmuwan yang turut mempengaruhi perilaku keilmuan atau aktivitas ilmiah yang dijalankannya. Perbedaan anatomi ilmu pengetahuan dalam Islam dan konvensional. Untuk menjadi ilmu pengetahuan, ekonomi konvensional telah melalui proses-proses yang disebut sebagai empirical evidence process, yang dalam mempelajari ilmu pengetahuan ada metode riset untuk menunjukkan bahwa sebuah pengetahuan itu ada dan diuji validitasnya. Berbeda dengan ekonomi konvensional, ilmu pengetahuan dalam Islam tidak hanya berasal dari akal, panca indera, ataupun pengalaman kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi akal kepada manusia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah panduan keberilmuan bagi seluruh umat manusia melalui sebuah petunjuk yang disebut Al-Quran. Ilmu pengetahuan dalam Islam berdasarkan sumbernya dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada revealed knowledge, adalah ilmu yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW, dan menjadi landasan utama dan sumber inspirasi utama dari accurate knowledge. Sementara accurate knowledge sendiri adalah ilmu yang diperoleh dari hasil usaha manusia dalam menggali atau mengoptimalkan akal pikirannya dalam memahami sesuatu, seperti fatwa-fatwa kontemporer serta ilmu-ilmu modern yang ada pada saat ini. Accurate knowledge yang menjadi fundamental ketika kita berbicara tentang sumber ilmu pengetahuan dalam Islam. Sumber pengetahuan dalam Islam dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah wahyu. Wahyu diletakkan di tingkat yang paling pertama dari sumber-sumber yang lainnya. Islam menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ilmu pengetahuan yang mutlak, dikarenakan keduanya bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjamin kebenarannya, dan sehingga terjaga dari berbagai kesalahan. Yang kedua ada akal. Akal merupakan sumber ilmu pengetahuan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dan membekalinya dengan akal untuk berpikir, untuk memahami, membuat perenungan, serta dapat memutuskan mana hal yang baik atau buruk, atau apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Yang ketiga ada panca indera atau pengalaman. Panca indera sangat berguna bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan informasi tentang dunia dan apa yang ada di sekitar manusia. Proses panca indera meliputi observasi ataupun pengalaman yang terjadi berulang-ulang sehingga pengetahuan yang diperoleh mudah untuk dibuktikan dan diuji kebenarannya. Dan yang terakhir ada spiritualitas. Elemen spiritualitas ini merupakan elemen yang bersifat khusus tetapi tidak bisa diabaikan karena spiritualitas ini merupakan petunjuk atau ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya dapat dicapai dan dirasakan oleh orang-orang tertentu pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara mendapatkan ilmu pengetahuan dari spiritualitas adalah bertasawuf. Selanjutnya adalah filosofi ilmu dan perannya dalam ekonomi Islam.
Kembali lagi ke filosofi ilmu dan peranannya dalam ekonomi Islam. Metodologi ekonomi Islam memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan makna terhadap bangunan ekonomi Islam sebagai suatu disiplin ilmu. Berbicara mengenai metodologi ekonomi Islam, maka tidak akan dapat terlepas dari gambaran besar mengenai filosofis ilmu pengetahuan yang terdiri atas 3 komponen, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Di dalam kaitannya dengan ekonomi Islam, ketiga unsur filsafat ilmu pengetahuan begitu penting peranannya apabila diibaratkan sebuah bangunan. Ontologi berfungsi menentukan bagian utama apa saja yang diperlukan untuk sebuah bangunan untuk berdiri kokoh. Sementara epistemologi adalah material dari bahan yang dipakai di setiap bagian utama. Sedangkan aksiologi berfungsi menentukan fungsi dan mengarahkan tujuan dari berdirinya bangunan tersebut. Definisi dan konsep metodologi. Jadi secara sederhana, metodologi dapat didefinisikan sebagai sebuah cabang ilmu filsafat yang membahas bagaimana cara membentuk teori-teori dalam sebuah ilmu pengetahuan dan bagaimana menguji validitas teori itu secara ilmiah. Selanjutnya ada ruang lingkup metodologi ilmu ekonomi Islam. Ruang lingkup metodologi ilmu ekonomi Islam meliputi 1. Cara pandang manusia terhadap kehidupan dunia. Pandangan dunia atau pandangan hidup. World view berperan sangat penting dengan segala dampaknya dalam sistem masyarakat tertentu. Dengan worldview, manusia dapat mengetahui apa yang menjadi tujuan hidup dan apa yang kemudian dianggap benar untuk mencapai tujuan hidup tersebut. Pengaruh ajaran Islam dalam membangun konsep pengetahuan yang akan membuat perbedaan yang signifikan dalam cara pandang manusia terhadap tujuan pengetahuan dibuat. Cara pandang tersebut pada akhirnya tentu akan mempengaruhi keseluruhan proses dan isi dalam konsep pengetahuan yang dibangun. Yang kedua ada sumber rujukan. Sumber rujukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk memperkuat dan menyokong suatu informasi dengan tegas. Dalam hal ini adalah terkait dengan bagaimana dan dari mana objek studi ekonomi Islam diperoleh. Cara umum manusia dalam memperoleh pengetahuan adalah dengan menggunakan panca indera seperti dari melakukan pengamatan, kajian, uji coba, dan lainnya. Yang ketiga ada objek. Objek kajian adalah inti pembahasan dalam ekonomi Islam, di mana pembahasannya mencakup juga kriteria kelayakan seperti yang disebutkan dalam definisi metodologi. Yang keempat ada metode. Metode sendiri terbagi menjadi 2, yaitu yang bersifat pola pikir dan bersifat teknis. Metode pola pikir meliputi cara penalaran yang menggunakan basis dedukatif atau basis induktif. Selain itu, penalaran yang juga penting dalam kajian metodologi ekonomi Islam yang meliputi bagaimana menguji validitas sebuah konsep yang telah dianggap benar, yang terbagi menjadi pemahaman yang bersifat falsifikasi yang benar. Sementara yang bersifat metode teknis dibagi lagi menjadi 2, yaitu metode yang menggunakan pendekatan islamisasi dan metode yang menggunakan basis legal fikih. Metode islamisasi tidak sekedar membangun ekonomi secara pragmatis dengan mengambil apa yang paling sederhana dan mudah dilakukan dari konsep ekonomi konvensional. Metode islamisasi akan berangkat dan dibangun dari akar sampai ujung sebuah bangunan ekonomi sehingga ia bersifat sistematis dan terstruktur dalam prosesnya. Sedangkan metode berbasis legal fikih pada sisi lain akan membuat ekonomi Islam dibangun dengan pendekatan sejarah, praktik, dan ide-ide yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jika pendekatan islamisasi berangkat dari kondisi kontemporer, maka pendekatan fikih akan berangkat dari apa yang telah dibangun dalam peradaban Islam.
Yang terakhir ada prosedur. Prosedur tidak hanya meliputi bagaimana keempat unsur awal dibangun, tetapi juga pada tahapan teknis yang akan dilakukan. Tahapan teknis tersebut yang akan menjabarkan langkah yang lebih terperinci serta prasyarat yang diperlukan dalam melakukan tahapan tersebut. Selain itu, dalam prosedur juga akan memberikan berbagai alternatif penjelasan yang terjadi dalam konsep yang dibangun. Misalnya, bagaimana validitas sebuah konsep dapat diterima dan apa yang harus dilakukan jika ditolak. Bagaimana jika sebuah hasil kajian berlawanan dengan hipotesis yang dirancang. Apa penjelasan mengapa sebuah konsep tetap diterima dalam ekonomi Islam, walaupun data menunjukkan hal yang berbeda. Dengan demikian, dapat ditarik 3 hal yang menjadi tugas pokok metodologi ekonomi Islam dalam membentuk teori ekonomi Islam. 1. Menghasilkan teori ekonomi yang bisa menghubungkan kondisi, ideal dan realitas. Yang kedua, menghasilkan teori ekonomis yang mampu menjelaskan realitas dan hubungannya secara menyeluruh. Yang terakhir adalah menghasilkan teori ekonomi yang dapat merealisasikan tujuan. Demikian itu saja video pembelajaran kali ini. Terima kasih yang telah menonton dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.